Selamat malam bagi kita semuanya. Baik, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Departemen Rumah Tangga yang sudah mempercayakan kesempatan ini kepada saya untuk membawakan satu firman di dalam bahan kita dari membina pola makan dan diet. Hari ini kita pelajari babnya yang kedua, sambungan dari kemarin pasal 1 dari bulan lalu yang dibawakan oleh Mbak Lisa. Sebelumnya saya mau memberikan sedikit kesaksiannya. Sepanjang 1 minggu ini saya kesehatannya agak terganggu sedikit, dan sepanjang hari ini pun saya masih batuk. Jadi saya mohon doanya supaya membawakan firman ini nanti bisa batuknya agak berhilang seperti itu, walaupun jam khotbah ini saja, kalau nanti di rumah terserah lagi dilanjutkan. Karena tidak nyaman rasanya untuk menyampaikan firman kalau kita dalam kondisi tidak sehat seperti itu. Jadi saya percaya Tuhan memampukan, Tuhanlah yang berbicara, bukan saya pada saat ini. Karena ketika saya membaca firman ini, saya tidak sanggup. Karena teguran ini semua masih ada pada diri saya, seperti itu. Saya katakan kepada Pak Sitepu, memang kejam firman itu kalau kita tidak melakukannya. Tapi itu bermanfaat bagi kita ketika kita mau reformasi kehidupan kita. Juga terima kasih kepada kesaksian dari Memtika, ketika kita berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita meminta kepadanya, kadang kita yang lakukan apa? Semua karena saya, kita melupakan yang di atas. Dan juga lagu pujian dari Rumah Berkat yang mengatakan bahwa melayani adalah keharusan. Kita melayani sesama kita, terlebih juga kita harus menjaga pola hidup kita, diri kita sehat sehingga kita bisa melayani umat-umat Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulia Engkau Bapa kami yang di surga. Pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini. Biarlah firman ini memperbaharui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini judulnya makanan dan kerohanian. Tidak bertarak berarti dosa. Ya, bertarak di sini bukan hanya bertarak mengenai makanan. Kalau kita baca nanti di pelajaran kita selanjutnya, bertarak di sini bukan hanya makanan saja. Janganlah seorang yang mengaku saleh menganggap sepele kesehatan tubuh dan memuji dirinya, lalu menyatakan hal tidak bertarak bukan dosa dan tidak akan memperbaharui kerohanian. Ini bukan saya yang mengatakannya, ini buku Ellen White yang kita baca pada malam hari ini. Bahwa kadang kita mengatakan apa? Memaafkan diri kita. Yang penting halal, saya makan. Tapi di sini dikatakan bukan, kita kadang sepele, nggak apa-apa kok, yang penting halal kita makan. Tapi di sini dikatakan yang selalu memuji dirinya menyatakan hal tidak bertarak bukan dosa. Jadi dengan kata lain, kita memaafkan diri kita dengan apapun yang kita makan. Kita sehat kok ini, tidak perlu. Yang pasti saya masih makan apa yang sesuai dengan Alkitab, tidak seperti teman-teman nominasi lain seperti itu. Tapi pasti dikatakan pada malam hari ini bukan bertarak, bukan tidak bertarak bukan dosa. Jadi kita harus bertarak, tidak memaafkan diri maksudnya. Antara alam moral dan tubuh terdapat hubungan yang sangat erat.
pada nenek moyang kita yang pertama, yaitu kita tahu siapa? Adam dan Hawa. Keinginan tidak bertarak telah mengakibatkan kehilangan Eden. Kita tahu Adam dan Hawa ketika dia di Taman Eden, begitu banyak buah makanan yang disediakan oleh Tuhan berlimpah. Hanya satu yang dilarang oleh Tuhan. Ini buah yang satu ini jangan kamu makan. Tapi apa? Demi selera, indah, enak. Akhirnya apa? Hawa mengambilnya, memakannya, akhirnya kehilangan Taman Eden. Hanya sebatas selera. Ya. Pertarakan dalam segala hal lebih banyak hubungannya dengan pemulihan kita ke Eden daripada yang kita sadari. Kadang kita mengatakan apa? Saya bertarak, saya vegetarian, saya ini yang untuk kesehatan. Padahal manfaatnya untuk menggembalikan kita ke Eden. Karena kita berlatih di dunia ini, di surga nanti tidak ada lagi makanan-makanan enak. Kita hanya disiapkan makanan apa? Kelas 1 yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Bagaimana kita mampu hidup di Taman Eden ketika di sini kita tidak bisa bertarak, tidak bisa mengendalikan selera kita. Ya. Jadi dikatakan tadi di sini, pertarakan dalam segala hal, bukan hanya makan, bukan hanya pakaian, pokok dalam segala hal aspek hidup kita. Ya, bukan hanya dalam makanan. Lebih banyak hubungannya dengan pemulihan kita ke Eden, pemulihan kita ke dalam surga. Pelanggaran hukum fisik adalah pelanggaran hukum Allah. Yesus Kristus adalah Khalik kita. Dialah pencipta diri kita. Dia telah menciptakan susunan tubuh manusia. Dialah pencipta hukum fisik. Dia pula pencipta hukum moral. Kita lihat yang saya garis bawahi ya. Manusia yang lengah dan tidak peduli tentang kesehatan dan praktek hidup yang menyangkut kesehatan, mereka berdosa terhadap Tuhan. Ya, bukan hanya kita mencuri loh. Manusia yang lengah dan tidak peduli tentang kebiasaan dan praktek hidup yang menyangkut kesehatan. Apa? Tidur. Ya kita tahu itu New Start. Kalau sekarang 10 pola hidup sehat. Kalau saya sering, kita sudah tahu dalam kehidupan kita, kita harus tidur jam segini. Tapi sebentar dulu. Nonton, akhirnya tidur jam 11 malam. Itu saya masih sering lakukan. Bangun pagi-pagi masih sakit kepala, emosi. Dan ini lengah, tidak peduli. Gak apa-apalah. Yang penting fisik saya sehat. Tapi emosi saya tidak sehat. Menyangkut mereka berdosa terhadap Tuhan. Bukan berarti kita hanya berbohong. Bukan berarti kita mencuri. Tapi kita lalai dengan praktek kesehatan juga kita berdosa. Banyak orang yang mengaku mengasihi Yesus Kristus tidak menunjukkan rasa hikmat dan penghormatan kepadanya yang telah menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Dikatakan jelas di sini ya bahwa Yesus sendiri mati loh bagi kita di kayu salib demi saudara dan saya. Tapi hanya dengan menjaga selera kita, kita menyakiti Tuhan berkali-kali dalam kehidupan kita. Kalau kami di rumah sekarang membaca itu Follow the Bible kembali dari Kejadian 1, sekarang kita ada di dalam buku Imamat. Di situ banyak sekali mengenai persembahan. Ketika kita berdosa, ketika persembahan kudus, persembahan ini, banyak persembahan-persembahan yang harus kita bawa kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa. Tapi untuk saat ini, Tuhan sudah mau mati menyelamatkan kita untuk kehidupan masa depan kita. Jadi kita harus menghargai Tuhan sebagai pencipta kita untuk kita kembali ke Eden.
Dia tidak disegani, dihormati, dan dikenal. Ini ditunjukkan dengan rusaknya tubuh mereka karena pelanggaran hukum alam. Pelanggaran hukum alam secara terus-menerus adalah pelanggaran hukum Allah secara terus-menerus. Ya, jadi kalau hari ini kita memang tidak mencuri, oke, nggak mencuri, tapi nggak apa-apalah. Hari ini makan enak, hari ini saya makan Pizza Hut, hari ini saya makan Kentucky, hari ini saya makan ini. Semua yang enak kita makan. Tapi dikatakan pelanggaran hukum alam secara terus-menerus adalah pelanggaran hukum Allah secara terus-menerus juga. Jadi tidak ada maaf ya sahabatku, saudaraku semua yang hadir pada malam ini. Tidak ada maaf bagi kita yang memaafkan diri. Segala beban penderitaan, kesengsaraan, kerusakan, penuaan, penyakit dan ketololan semuanya sudah membanjiri dunia. Bandingkanlah itu dengan keadaan yang seharusnya menurut rancangan Allah pada mulanya, sungguh seperti sebuah rumah orang kusta. Generasi yang sekarang lemah dalam otak, moral, dan kuasa tubuh. Semua kesengsaraan ini sudah menumpuk dari generasi ke generasi karena manusia berdosa melanggar hukum Allah. Jelas sekali dikatakannya, makanya saya katakan saya takut membaca buku ini. Karena saya itu tadi masih memaafkan diri saya, yang penting makan sehat. Kan bukan tiap hari saya makan ayam, enggak tiap hari kok saya makan daging, paling bisa dihitung seperti itu ya. Apalagi kalau setelah saya di Malang ini seperti itu ya, kalau ini sudah mulai budaya sedikit dengan tahu tempe. Kalau dulu mungkin masih ada ikan dan segala macam. Tapi itu apa? Memaafkan diri saya sendiri seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan apa? Sekarang lemah dalam otak. Dan di dalam pelajaran kita selanjutnya nanti ada juga ke mental kita, ke fisik kita ketika kita tidak mengikuti ajaran atau pelajaran yang dikasih oleh Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Dan ini katanya sudah menumpuk dari generasi ke generasi. Kita bisa bayangkan dari zaman nenek moyang kita, sudah berapa generasi ke kita saat ini. Ya. Dosa paling besar dilakukan melalui pemanjaan selera yang sudah rusak. Saya katakan tadi di awal, hanya selera. Kadang kita sudah makan dari rumah, sudah kenyang kalau ada acara di sini, tapi macamnya enak, ambil seperti itu ya. Akhirnya nanti, aduh udah nggak bisa tidur, kekenyangan. Apa? Selera, seperti itu ya. Dosa paling besar dilakukan melalui pemanjaan selera. Jadi saya dulu waktu SD, saya ingat sekali kata-kata guru saya itu, katanya seperti ini. Makanan enak itu hanya sebatas apa? Tenggorokan, lewat lidah, nggak ada lagi rasa enak. Betul atau iya? Coba kalau kita makan enak, udah nyampe dalam perut, nggak tahu lagi kita rasanya enak atau enggak ya. Tapi pas waktu kita masuk lidah, oh kita tahu dia gurih, kita tahu dia manis, kita tahu dia pedas, enak, kita tahu lewat lidah. Habis itu nggak ada lagi. Masa yang sependek ini, lidah segini nggak bisa kita lawan dalam hidup kita? Hanya selera. Ya, dosa paling besar dilakukan melalui pemanjaan selera yang sudah rusak. Sangat jelas dikatakan hanya selera. Kalau huruf tadi itu hanya 6 huruf, tapi dampaknya kepada kehidupan kita luar biasa. Pemanjaan yang keterlaluan, baik dalam hal makanan, minum, dan tidur atau melihat adalah dosa. Ya, dari tadi saya katakan dalam segala hal, bertarak dalam segala hal, bukan hanya makanan. Dikatakan di sini pemanjaan yang keterlaluan, baik dalam makanan, minuman, dan tidur atau melihat
adalah dosa. Kadang mata kita ini apa? Cantik. Kalau saya dulu di Batam, apalagi di Batam terkenal dengan barang-barang second ya. Jadi kalau saya mau ke pasar, ada di sana itu seperti namanya pasar induk, seperti kita Godang gitu ya. Pasar Gadang. Jadi di Batam itu ada namanya itu pasar pagi. Jadi di situ ada sebelah sini jual sayuran, sebelah sini jual pasar pakaian second, semua ada di situ. Jadi itu tidak ada niat mau ke sana sebenarnya dari rumah, hanya mau belanja. Tapi apa? Udah selesai belanja, sebentar panas, iseng-iseng akhirnya 320, 5.000 satu, pilih. Akhirnya pulang sudah satu kantong plastik. Karena apa? Melihat selera mata tidak bisa dikendalikan. Jadi kadang kita bisa, cantik 20.000, di mana cari baju 20.000? Seperti itu ya, di mana cari baju 5.000? Akhirnya apa? Lemari ambruk di rumah. Karena sudah kebanyakan, karena selera mata. Belanja sayur tadi 200.000, belanja baju 500.000 walaupun itu second. Jadi saya kena di sini. Kenapa? Pemanjaan keterlaluan, baik dalam hal makanan, minuman, tidur dan melihat adalah dosa. Bila mana penyucian mustahil diadakan? Dari semua cacat penderitaan yang menyiksa umat manusia, sebagian besar diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah, karena sengaja mengabaikan atau karena tidak menanggapi terang yang diberikan Allah sehubungan dengan hukum kehidupan mereka. Adalah tidak mungkin bagi kita memuliakan Allah sementara masih melanggar hukum kehidupan. Kita tidak mungkin dapat mempertahankan pengabdian kepada Allah sementara nafsu selera dimanjakan. Jadi dari awal kita belajar sampai setengah ini udah mau habisnya nggak panjang lagi, dikatakan mengenai apa? Pemanjaan selera. Tubuh yang sakit dan intelek yang kacau menghalangi pengabdian jiwa raga karena pemanjaan nafsu yang terus-menerus. Rasul Paulus memahami pentingnya kondisi tubuh yang sehat untuk penyempurnaan tabiat Allah. Dikatakan di sini, tetapi aku melatih tubuhku, ini Rasul Paulus ya mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia menyebutkan buah-buah Roh Kudus, di antaranya ialah pertarakan atau pengendalian diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya bersyukur dan puji Tuhan sudah sampai di Malang ini, yang notabene reformasi kesehatan sangat diperhatikan. Ya, dikatakan di sini kita sudah tahu kebenaran dan kita sudah melakukannya paling tidak at least itu di setiap hari Sabat di gereja. Kalaupun ada acara di rumah kita, kita sudah melakukannya. Paling tidak kita sudah mulai mengajarkan, memperkenalkan ajaran yang kita percayai kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan kita katakan, oh kami tidak merokok, kami tidak boleh minum atau makan atau minum Coca-Cola. Tapi ketika saat nanti kita pergi, nggak apa-apa kok, ini kan hanya Coca-Cola, nggak apa-apa yuk kita minum aja. Ini kan teh untuk kesehatan, kalau hanya 1 kali 1 ini nggak apa-apa. Kemarin yang dikatakan pelajaran PA ya kalau tidak salah 2 minggu lalu oleh pendeta Paul Sirait, dikatakan bagaimana alkohol itu.
Memang kalau sedikit itu jadi obat, tapi jadi ketagihan. Oh, dulu aku minum satu ini seger, minum itu. Tapi ini sakit lagi kepalaku, minum lagi. Akhirnya jadi kecanduan seperti itu ya. Mustahil memperoleh kesempurnaan Kristen sementara masih dikekang oleh hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dan selera kita sebagai manusia. Adalah satu tugas bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya memelihara kondisi kesehatan tubuh yang paling baik. Adalah satu kewajiban mulia untuk menghidupkan terang Allah yang telah diberikannya dengan anugerah. Ini lagi satu pernyataan yang perlu kita renungkannya. Sekiranya kita menutup mata dan tidak mau melihat karena takut terhadap kesalahan-kesalahan kita sendiri yang kita tidak mau membuangnya, dosa itu bukan dikurangi, melainkan ditambah. Jadi dengan kata lain, ketika kita menutup, aduh Tuhan, ampun, aku nggak mau lagi. Udahlah, nggak apa-apalah sedikit. Bukan kita ini ya, bukan dikurangi dosa kita, tapi apa dikatakan? Dosa kita bukan dikurangi, melainkan ditambah. Karena kita tidak mau tahu tadi, kita selalu nggak mau tahu tapi diulangi terus. Kalau terang itu ditolak dalam satu hal, itu tidak akan dihargai dalam hal lain. Dosa itu sama besarnya. Apakah kita melanggar hukum kesehatan atau melanggar salah satu dari 10 hukum? Ya, karena kita tidak dapat melakukan salah satu tanpa melanggar hukum Allah. Jadi kesehatan kan gak ada dalam 10 hukum. Kesehatan ini kan hanya termasuk dari ajaran kita aja. Dalam 10 hukum kan hanya 10. Di mana ini kesehatan dalam 10 hukum? Gak ada. Tapi jelas dikatakan pada malam hari ini, melanggar salah satu dari 10 hukum, di situ juga kita melanggar apa? Hukum kesehatan. Saudaraku, engkau mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya bagimu, hanya kita yang bisa melakukannya. Pekerjaan apakah itu? Bangunlah dari tidurmu, Kristus akan menganugerahkan hidup bagimu. Ubahlah cara hidupmu, cara makan, cara minum, dan cara kerja. Ini hanya kita yang bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya kepada suami saya. Kepada anak-anak saya nggak bisa. Yang hanya bisa saya lakukan apa? Mengingatkan mereka. Harus begini, minum. Kalau di rumah kami setiap hari itu ada lagunya apa? Sudah minum, minum, dan minum, dan minum. Itu kata password setiap pagi itu harus ada. Itu paling rajin dari suami saya. Adek sudah minum, kakak sudah minum. Hanya itu yang bisa kami lakukan, hanya mengingatkan. Tapi untuk merubah tidak bisa. Hanya kita pribadi yang bisa merubah diri kita. Sementara engkau mengikuti arah yang engkau telah jalani bertahun-tahun, engkau tidak dapat membedakan dengan jelas perkara yang kudus dan yang kekal. Perasaanmu telah dikebalkan dan intelekmu digelapkan. Engkau tidak bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan akan kebenaran walau diberi kesempatan bagimu. Engkau tidak bertambah dalam kerohanian, tetapi semakin terjerumus dalam gelap. Ya, di sini dikatakan bahwa apa? Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Kita tahu, kita sebagai manusia diciptakan Allah pada hari penciptaan di dalam Kejadian 1, jadilah terang maka jadilah terang. Jadilah bintang maka jadilah bintang. Tapi manusia tidak dikatakan jadilah manusia. Ada action, ada proses yang dilakukan Tuhan di sana. Jadi manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Mahkota tempatnya di mana? Bukan di kaki, tapi tempat mahkota di kepala. Jadi tempat yang paling tinggi. Tuhan mau kita menjadikan satu makhluk yang lebih
tinggi, bukan untuk direndahkan. Ya. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, dia mengambil apa? Tanah dan melukis. Mungkin dia bisa melukis saraf-saraf kita seberapa banyak ininya ya, dilukis oleh Tuhan. Kalau tadi saya buka Facebook, dikatakan ada seorang anak SMP mempunyai lukisan gambar ikan, memang kayak nyata dia berenang di akuarium, dan dia lukisannya ini akan dipamerkan di mana? Di San Francisco. Tapi Tuhan kita lebih dari itu melukis tubuh kita gitu loh. Tuhan kita lebih dari situ, dari anak SMP itu menciptakan kita sebagai makhluk ciptaan yang luar biasa, sehingga kita diciptakan sebagai mahkota Tuhan kita. Manusia sangat tinggi nilainya bagi Allah karena dia dibentuk dalam citranya sendiri, bukan dibentuk dari contoh lain kita. Bagaimana tubuh Tuhan, begitulah tubuh kita dibentuk. Tidak ada yang tersembunyi, satu pun yang tertinggal dibikin oleh Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan sebagaimana Tuhan itu berperan di dalam tubuh kita sebagai manusia berdosa ini. Tapi karena selera di Taman Eden, nenek moyang kita kehilangan segalanya. Tapi Tuhan masih merindukan kita untuk kembali ke Eden dengan memberikan pelajaran amaran-amaran kesehatan kepada kita pada saat ini. Fakta ini haruslah meyakinkan kita betapa pentingnya pengajaran dengan kata-kata dan contoh perbuatan dosa pencemaran. Oleh memanjakan selera atau oleh kegiatan lain yang penuh dosa, tubuh yang dibentuk untuk mewakili Allah di dunia ini. Jadi satu pelajaran yang sungguh luar biasa ya yang saya dapatkan pada malam hari ini. Bagaimana kita dirindukan Allah sebagai umat ciptaannya, sebagai mahkota ciptaan Allah di tempat yang paling tinggi. Jadi kita bukan kaleng-kaleng diciptakan oleh Tuhan, bukan serupa dengan yang lain. Pengaruh pelanggaran hukum fisik terhadap pikiran. Allah menuntut kemajuan yang berkesinambungan dari umatnya. Perlu kita pelajari bahwa selera yang dimanjakan adalah penghalang besar pada perbaikan mental dan penyucian jiwa. Dengan segala pengetahuan kita tentang reformasi keselamatan, banyak di antara kita makan dengan tidak teratur. Ini satu ya yang sering kita lakukan nih. Jangan menyediakan lebih banyak makanan atau lebih bervariasi pada hari Sabat dibanding hari lainnya. Kenapa? Coba kita baca berikutnya ya. Sebaiknya makanan harus lebih sederhana dan lebih sedikit, agar pikiran lebih tenang, lebih terang dan lebih kuat untuk memahami perkara-perkara rohani. Jadi kita jangan makan kenyang pada hari Sabat itu. Kalau dikatakan lagi, coba saya baca selanjutnya, lambung yang terlalu penuh membuat otak buntu. Sehingga kita apa? Makan kenyang dari rumah sampai di sini dengan firman Tuhan, akhirnya nyenyak, tidur. Coba lagi, kata-kata yang paling berharga mungkin didengar tetapi tidak dihargai. Karena pikiran dibingungkan oleh makanan yang tidak teratur. Kalau seorang makan terlalu kenyang pada hari Sabat, mereka lebih banyak bergerak daripada berpikir, membuatnya tidak pantas menerima manfaat Sabat pada kesempatan mulia itu. Coba kita renungkan. Jadi dikatakan dalam, saya juga baru dengar ini. Biasanya kita katakan apa? Hari Sabat, hari kenikmatan. Kita kadang-kadang ibu-ibu, aku mau masak ini, biar ada makanan hari Sabat. Itu dulu waktu saya di Batam, di gereja saya itu, jadi yang mengatakannya seperti ini. Kalau hari Sabat, bukan hanya kita yang kenyang, siapa? Maaf kata, cacing-cacing dalam perut pun berpesta. Karena makanan gak putus-putus, ada terus. Jadi ada terus makanan di sana. Tapi dikatakan di sini apa? Lambung yang terlalu penuh membuat otak buntu. Dan dikatakan lagi di sini yang perlu kita renungkan. Kalau seseorang makan terlalu kenyang pada hari Sabat,
Mereka lebih banyak bergerak daripada berpikir, membuatnya tidak pantas menerima manfaat sabat. Jadi saya katakan kalau kita datang dalam posisi kenyang ke gereja, ya sama artinya kita nggak ada artinya, karena kita nggak ada manfaat yang kita dapatkan pada kesempatan itu. Jadi marilah kita reformasi ini juga kepada saya, karena pada hari Sabat itu kadang bukan karena mau biar nggak kenyang datang ke gereja, tapi karena malas. Udah makan seadanya aja, udah makan roti aja, biar nggak buru-buru kita ke gereja. Bukan karena mau biar nggak kenyang seperti itu, tapi biarlah satu pelajaran ini ke depan mengatakan kita, biar kita dapat berkat Sabat itu tidak percuma. Bisa sempurna berkat Sabat itu kita terima seperti itu ya. Telah ditunjukkan kepadaku bahwa beberapa dari perkumpulan kemah kita keadaan jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Perhiasan batinlah yang sangat dinilai di pandangan Tuhan. Banyak pula waktu digunakan untuk memasak makanan yang tidak perlu, persediaan kue mewah, dan segala jenis yang merusak pemakannya secara positif. Ya, di sini pun jelas dikatakan banyak waktu kita gunakan untuk masak enak itu sehingga kita terlambat ke gereja. Nanti ternyata yang memakan makanan kita itu pun apa? Merusak pemakannya secara positif juga. Jadi kasihan juga gitu loh. Maksud hati biar mereka kenyang, tapi nggak baik seperti itu. Tapi yang saya lihat memang di Dieng ini, kalaupun ada acara penghiburan KKR ini, nggak ada coffee time, nggak ada snack time. Ya udah jam makan siang, oke, selesai. Habis itu nggak ada lagi makan sampai tutup Sabat. Kalau saya dulu di Batam itu memang tidak putus-putus makanan kalau udah hari Sabat ya. Jadi beberapa malam kemarin waktu kita penghiburannya di sini. Penghiburan di sini saya memang dari rumah itu tidak makan. Tapi sampai di sini makanannya saya makan, tapi sampai di rumah walaupun saya katakan saya belum melakukan reformasi makan itu secara benar, tapi saya sudah coba karena saya juga punya penyakit GERD. Jadi saya sudah coba makan itu terakhir paling lambat makan jam 4 atau jam 5 sore. Waktu kita penghiburan minggu lalu di sini saya makan karena saya nggak bisa menahan selera saya. Coel sana, coel sini, coel sana, saya makan. Sampai di rumah naik ke atas, sampai jam 1 malam gak bisa tidur. Saya katakan, aduh, aku tidak mau lagi makan malam, tersiksa, gak bisa tidur aku. Oke, udah lewat minggu lalu. Habis itu hari Selasa atau hari Senin itu saya menyetrika di rumah, sehingga selesai jam 6 sore. Udah lewat jam makan saya. Aduh, udahlah, bikinkan nasi goreng cing 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 cing. Jadi habis itu saya makan sedikit, tapi kembali lagi, naik lagi asam lambungnya ke atas, nggak bisa tidur. Aduh Tuhan ampun, udah nggak mau lagi. Mulai sekarang aku sudah nggak mau lagi makan. Biarlah jam 4 atau jam 5 terakhir saya makan kalau malam. Tapi besoknya saya coba makan jam 5, aman tidur malam. Besoknya saya lagi makan jam 4 atau ini, aman. Jadi apa? Sudah tahu kita nggak bisa karena gangguan kesehatan, tapi masih kita lakukan. Karena apa? Selera, nggak bisa ditahan. Sering sekali perut dijejali dengan makanan yang jarang dimakan di rumah, di mana kegiatan gerak badan dilakukan atau 2 atau 3 kali lipat. Jadi ini mungkin kita gelojoh ya, sama waktu kami di Jogja. Waktu kami di Jogja, mungkin saya nggak tahu, dengan orang 700 sekian sarapan pagi di hotel, kita tahu kalau di hotel itu banyak disiapkan makanan, semua begitu dimasuk habis.
Mas, telur rebus habis, ini habis. Diambil bubur ayam habis. Sampai mungkin petugas hotelnya mikir, ini makhluk dari mana sih? Kok apapun yang dibikin habis semua gitu. Jadi iya kalau itu makanan dimakan. Ambil bubur ayam 1 gelas penuh, mungkin dimakan gak enak. Diletak di situ dibuang. Ambil telur 4, telur rebus, letak di meja, yang lain gak kebagian tapi dia lebih di situ gitu loh. Jadi seringkali kita gelojoh dengan makanan. Aduh, di rumahku gak ada ini. Kesempatan kita ketika keluar. Jadi saat itu juga saya sudah ngantri, ada itu disiapin spaghetti. Terus saya sudah ambil ini mie-nya di piring. Terus bumbunya habis. Saya katakan, Mas ini bumbunya habis ya? Iya Bu, sebentar lagi proses dibikin. Oke, saya nunggu. Datang seorang ibu. Dia ngambil mie, terus dikatakan, diambil sendok saus itu udah tahu itu kosong. Ini apa sih isinya? Gitu, teriak. Langsung saya pergi, saya malu di situ. Nanti jangan-jangan ke depannya hotel ini nggak mau lagi nerima kita orang Advent, karena kita nggak bisa jadi contoh seperti itu. Karena terus terang di Batam, baik itu hotel, baik itu gedung, baik itu apapun, kalau kita minta acara atas nama Advent, tanda kutip ya, sudah tidak diterima. Kenapa? Pulang kita dari sana gedungnya kotor, fasilitasnya rusak. Jadi kadang anak-anak ini yang nggak pernah mungkin naik lift, turun lift, nggak tahu kamar mandi yang pijat-pijat atau seperti apa diinjak atau gimana. Jadi kita kapan jadi contoh? Melalui perbuatan kita. Sehingga saya katakan, hari Sabat langsung begini semua ngantri makanan, penuh-penuh piringnya. Totalnya begitu petugas ngambil ini, semua berlebih makanan, kita nggak kebagian. Jadi dari apa? Selera kita loh. Kita, kalaupun tadi kita ambil sedikit-sedikit itu semua makanan kita kenyang. Tapi karena kita tidak bisa menahan selera kita sehingga orang lain tidak dapat, kita apa? Sampai terbuang. Jadi kapan kita mau jadi contoh dari makanan kita seperti itu? Sebagai kesimpulannya, selera yang dimanjakan menghalangi seseorang memahami kebenaran masa kini. Ya, ini ada beberapa semua mengenai selera. Selera yang dimanjakan melumpuhkan perasaan. Selera yang dimanjakan menumpulkan otak. Selera yang dimanjakan menyebabkan seseorang tidak sanggup membuat rencana dan memberi nasihat. Ya, ini semua mengenai selera kita. Ketika kita memanjakan selera kita, maka kita tidak bisa membuat rencana atau memberi nasihat yang baik kepada orang. Selera yang dimanjakan melemahkan kuasa pikiran, rohani dan tubuh anak-anak. Kekuatan mental dan moral bertambah karena makanan sehat. Jelas dikatakannya, kekuatan mental dan moral bertambah karena makanan sehat. Jadi inilah pelajaran pada malam hari ini dari buku kita Membina Pola Hidup dan Diet. Dan saya akan mengambil 2 ayat Alkitab yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Mungkin kita bisa buka sama-sama Alkitab kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ini satu ayat mengingatkan kita bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jangan karena selera kita selalu menyakiti Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dia menciptakan kita begitu baik, dengan kerinduannya kita menjadi seorang mahkota yang selalu ada di kepala. Itu adalah kerinduan Tuhan kepada kita sehingga bisa kita kembali ke Eden yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebagai ayat yang kedua, 3 Yohanes 1 ayat 2 yang berbunyi, saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi, sehat secara fisik dan mental adalah anugerah Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan untuk sehat, Tuhan mau kita selalu mengingat kebenaran dan pelajaran ini. Tubuh yang kita punya saat ini hanyalah sementara. Jikalau kita rindu bisa menikmati masa hidup kita dengan bahagia bersama keluarga, anak, pasangan, dan orang-orang terdekat kita, maka mulailah merawat tubuh dan mental kita. Mari memulai pola hidup sehat dari hari ini dan latih pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Biarlah firman pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita, menjadi satu perenungan. Biarlah selera kita tidak memanjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kembali ke Eden. Tuhan sudah sediakan bagi kita yang kita rindu-rindukan. Tuhan memberkati.